Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Google Classroom. Untuk menuju Google Classroom, kalian bisa langsung ke Google-nya, terus search Google Classroom atau mendownload aplikasi Google Classroom. Yang pertama-tama kita login terlebih dahulu, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk membuat kelas, kita bisa klik tanda plus, kemudian pilih buat kelas, lalu oke, lanjutkan. Kemudian untuk nama kelas, di sini saya menulis kelas X-MIPA 1. Untuk 3 kolom bagian bawah itu opsional, boleh diisi atau enggak. Saya di sini cuma mengisi mata pelajarannya yaitu matematika. Bagian sama ruang saya kosongkan. Kemudian klik buat, maka kelas X-MIPA 1 akan muncul di layar seperti ini. Lalu untuk profil atau tema kelas kita bisa menggantinya, apakah yang sudah disediakan di Google Classroom atau dari perangkat kita sendiri. Kemudian untuk mengundang siswa kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita copy kodenya, kemudian kita kirim ke siswa, lalu siswa membuka Google Classroom-nya, lalu mereka memasukkan kode tersebut. Yang kedua, kita bisa mengcopy link, kemudian kita share ke siswa, lalu mereka langsung bisa bergabung ke kelas kita. Baiklah, sekarang kita akan mengisi konten di kelas kita. Yang pertama, klik yang di bagian tugas kelas, kemudian klik tanda plus yaitu buat, kemudian pilih topik, lalu ganti namanya, misal kita buat pertemuan 1, lalu klik tambahkan. Di sini saya ingin membuat sampai 4 pertemuan, maka caranya sama seperti tadi. Untuk pertemuan kedua, ketiga, dan 4 kita klik tanda buat, kemudian pilih topik, lalu ganti namanya, setelah itu tambahkan. Supaya rapi, agar pertemuan satunya kita bisa letakkan di atas, caranya klik titik 3 yang ada di pertemuan 1, lalu klik naikkan. Kita lakukan seperti itu terus sampai pertemuan satunya itu berada di atas. Kemudian untuk peletakan urutan pertemuan 2, 3, dan 4 kita bisa melakukan dengan cara yang sama. Kemudian untuk mengisi materi di pertemuan tersebut kita bisa klik buat lalu pilih materi. Nah, untuk di kolom judul saya mengisi yaitu bahan bacaan tentang nilai mutlak, karena saya ingin memberikan buku nilai mutlak di materi ini. Kemudian untuk deskripsinya kita tulis supaya siswa mengerti apa perintah yang harus mereka kerjakan. Di sini saya menuliskan silakan dibaca dan dipelajari materi nilai mutlak pada bab 1 di buku matematika kelas 10 ini. Misalkan buku tersebut sudah kita simpan di dokumen laptop kita, maka caranya klik tanda upload, kemudian klik browse, lalu pilih filenya, kemudian klik open, maka buku tersebut akan terupload. Kemudian kita bisa lihat di bagian untuk. Kalau kita punya beberapa kelas, kita bisa juga kirim bahan atau materi ini ke kelas-kelas yang lain. Tapi kalau hanya satu kelas, maka conteng di satu kelas saja. Misal di sini saya mau mengambil di X-MIPA 1 aja. Kemudian untuk bagian siswa juga kita bisa share ke semua siswa bahan tersebut atau ke siswa tertentu saja. Jadi kita bisa memilih ini. Kemudian di bagian topik kita bisa memilih di mana bahan itu mau kita tempatkan. Kalau saya mau mengisi di pertemuan 1, maka pilih pertemuan 1.
Kemudian kalau posting, kita juga bisa memilih nih, apa mau kirim sekarang atau kirimnya di waktu yang akan datang, misal di minggu depan. Berarti nanti pilih jadwalkan, kemudian pilih tanggalnya, lalu pilih waktunya, kemudian di posting, atau pilih yang langsung posting sekarang. Kemudian di sini saya ingin mengisi konten yang kedua di pertemuan 1 berupa video. Caranya klik buat, lalu pilih materi. Kemudian judulnya, di sini saya membuat judulnya video pembelajaran persamaan nilai mutlak. Kemudian deskripsinya saya isi, silakan menonton video ini. Kemudian untuk menambahkan videonya, klik icon menambahkan video YouTube, kemudian search persamaan nilai mutlak, maka akan muncul video-video tentang persamaan nilai mutlak. Kemudian kita bisa pilih mana yang akan kita upload. Kemudian terakhir kita posting. Kemudian di sini saya ingin menambahkan video yang kedua, maka caranya seperti tadi, klik materi, kemudian buat judulnya itu video pembelajaran pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian deskripsi dari materi tersebut saya buat, silakan menonton video ini dan catat hal-hal yang penting. Cara untuk mengupload videonya sama seperti tadi, kita search videonya, kemudian kita pilih video mana yang akan kita upload. Lalu klik posting. Kemudian untuk membuat kuis, caranya klik buat, kemudian pilih tugas kuis, kemudian klik judulnya, kita isi yaitu kuis nilai mutlak, kemudian isi petunjuknya. Kemudian kita bisa membuat kuisnya dengan blank quiz. Berikut ini adalah cara membuat pertanyaan dari kuis tersebut. Di soal pertama, di sini saya ingin menanyakan arti dari notasi mutlak X kurang dari 5 adalah. Kemudian untuk opsi yang pertama saya isi X kurang dari -5 atau X lebih dari 5. Untuk opsi yang kedua, X lebih dari 5. Untuk opsi yang ketiga, X kurang dari 5. Kemudian opsi yang keempat, X lebih dari -5 kurang dari 5. Dan opsi yang terakhir yaitu X sama dengan 5 dan X kurang dari 5. Karena tipe soal yang saya buat berupa pilihan ganda, maka di sini saya pilih pilihan ganda. Di sini jawaban soalnya bisa dengan upload file, kotak centang, berupa jawaban singkat atau paragraf. Jadi bebas mau pilih kuis seperti apa. Kemudian kita pilih wajib isi agar semua siswa harus mengisi soal tersebut. Lalu kita pilih kunci jawabannya, centang mana yang benar. Kemudian kita isi nilai untuk poin soal ini. Di sini saya membuat nilainya 20 untuk soal pertama. Kemudian klik selesai. Kemudian untuk menambahkan soal atau pertanyaan selanjutnya, kita klik tanda plus di bagian kanan, maka akan muncul tempat untuk pengisian pertanyaan kedua. Caranya sama seperti tadi. Kita tulis soalnya di bagian pertanyaan, kemudian kita
berikan opsi-opsinya. Begitu pula untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Step by stepnya sama seperti yang kita lakukan di pertanyaan pertama. Jika sudah selesai membuat pertanyaan, maka klik kirim, lalu pilih tanda ini, kemudian perpendek linknya, lalu salin, kemudian kita pastekan di Google Classroom. Kemudian di sini kita bisa membatasi tenggat waktunya. Misalnya, kuis ini hanya bisa diisi sampai esok hari sebelum jam 12. Maka kita bisa memilih dan nanti siswa tidak bisa mengakses lagi jika sudah terlambat. Lalu kita tempatkan di pertemuan 1, kemudian jika sudah selesai, kita klik tugaskan. Sekarang kita ingin membuat forum diskusi. Caranya, klik tanda buat, kemudian pilih pertanyaan, lalu isi. Di kolom pertanyaan kita buat itu adalah diskusi, kemudian petunjuknya kita isi silakan berdiskusi. Lalu kita beri centang di bagian siswa dapat membalas jawaban dari siswa lain, dan di bagian siswa dapat mengedit jawabannya. Di sini kita bisa memberikan tenggat waktu juga. Misalnya waktu berdiskusi sampai sebelum pertemuan selanjutnya, maka kita setting tanggal dan waktunya. Kemudian kita klik tanyakan. Kemudian untuk konten yang terakhir, kita ingin memberikan tugas kepada siswa. Caranya klik buat, kemudian pilih tugas, lalu isi judulnya yaitu tugas pertama, kemudian isi di petunjuknya. Di sini saya mengisi silakan kerjakan tugas latihan 1.1 di halaman 15 pada buku Matematika SMA kelas 10 dan diupload dalam bentuk PDF atau JPG. Kemudian di sini kita juga bisa membatasi tenggat waktunya, misal sebelum pertemuan selanjutnya. Dan kita juga bisa men-setting waktunya. Kemudian kita letakkan tugas ini di pertemuan 1. Lalu klik tugaskan. Kemudian supaya kontennya rapi, kita bisa susun di awalnya materi dulu, kemudian kuis, lalu ada diskusi, kemudian terakhir tugas. Caranya klik titik 3, lalu pilih naikkan. Lakukan cara ini sampai posisinya sesuai yang kita inginkan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!